Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan terus semangat belajar. Berjumpa kembali dengan Ibu Isabella Ademaidida. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem ekonomi. Indikator pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu untuk memahami macam-macam sistem ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sistem ekonomi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan macam-macam. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Apakah kalian tahu bahwa suatu negara memiliki aturan-aturan mengenai sistem ekonominya? Nah, aturan-aturan di dalam sistem perekonomian suatu negara dapat menjawab masalah perekonomian dari negara tersebut. Aturan-aturan dalam sistem perekonomian harus dapat menjawab pertanyaan. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Sistem ekonomi adalah gabungan dari unsur-unsur ekonomi yang berhubungan dan bekerja sama untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dan mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, berikutnya mari kita lanjutkan dengan pengertian masing-masing sistem ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando atau terpusat, yang ketiga sistem ekonomi pasar atau liberal, yang keempat sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Sesuai dengan keadaannya yang tradisional, sistem ekonomi ini bercorak sederhana dan ekonomiannya pun bersifat tradisional. Sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter atau barang dengan barang. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima, masih terikat dengan tradisi. Dan yang keenam, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat. Dikatakan terpusat, hal ini dikarenakan segala kegiatan ekonomi direncanakan dan dikomando oleh pemerintah pusat, sehingga jenis dan corak kegiatan ekonomi pada negara tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat. Sistem ekonomi terpusat atau komando memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, segala kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui kecuali yang sudah dibagikan. Yang ketiga, semua sumber dan alat produksi adalah milik negara. Yang keempat, tidak ada kebebasan berusaha bagi individu karena pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Yang kelima, harga-harga ditentukan oleh pemerintah. Yang keenam, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Dan yang ketujuh, tidak ada pihak swasta yang dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. Selanjutnya,
Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi terpusat. Kelebihan sistem ekonomi terpusat yang pertama, pemerintah bisa ikut campur dalam hal pembentukan harga. Yang kedua, jarang terjadi krisis moneter. Yang ketiga, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi. Yang keempat, pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang kelima, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan yang merata. Selanjutnya, kelemahan sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, mematikan inisiatif kebebasan individu untuk maju, dan masyarakat tidak memiliki kebebasan. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang dimana perekonomiannya diserahkan sepenuhnya terhadap penawaran dan permintaan di masyarakat atau sering disebut dengan mekanisme pasar. Pencetus dari sistem ekonomi liberal ini adalah Adam Smith. Dalam buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith mengemukakan ajarannya tentang sistem ekonomi pasar di mana kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Sebagian besar penganut sistem ekonomi pasar terdapat di negara-negara penganut paham politik liberal di negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Jepang. Sistem ekonomi pasar bebas atau liberal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu. Yang kedua, masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi. Yang ketiga, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja atau buruh. Yang kelima, timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan. Yang keenam, kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Yang ketujuh, pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi. Keuntungan sistem ekonomi pasar bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu bebas mengatur sumber daya ekonomi. Yang kedua, adanya kebebasan individu mendorong kemandirian, berusaha, dan pencapaian hasil terbaik. Yang ketiga, adanya semangat mencari keuntungan maksimum dan meningkatkan motivasi kerja, inovasi, dan produktivitas kerja. Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi ini yaitu yang pertama, terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat. Yang kedua, masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang ketiga, banyak terjadinya monopoli masyarakat. Yang keempat, banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya individu. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran, yaitu perekonomian yang diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah, namun masyarakat masih memiliki ruang yang cukup luas untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mereka ingin jalankan. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi ini dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Yang ketiga, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Kelemahan sistem ekonomi campuran. Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Timbulnya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme
dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah, sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Materi pembelajaran terakhir yaitu sistem perekonomian di Indonesia. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak sistem perekonomian apa yang negara kita terapkan? Ya, betul sekali. Negara kita menerapkan sistem perekonomian Pancasila atau disebut juga dengan sistem ekonomi demokrasi. Ini artinya sistem ekonomi yang dijalankan di negara Indonesia harus berdasarkan pedoman dari Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan ideal sistem perekonomian Indonesia. Dan secara politik, aturan ini diatur pada Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, dan Ayat 4. Lalu kira-kira mengapa sih di Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila? Tentu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi dari suatu negara. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mengenai karakteristik sistem perekonomian di Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Karakteristik perekonomian di Indonesia terdiri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Yang kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus melakukan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir, pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai macam-macam sistem ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.